Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak wanita yang mengalami gangguan libido karena masalah ini. Salah satu jenis gangguan libido pada wanita adalah hypoactive sexual desire disorder ataupun HSDD, di mana terjadi disfungsi seksual pada wanita yang ditandai dengan tidak adanya minat melakukan aktivitas seksual. Kemudian jarang memikirkan juga sesuatu yang berhubungan tentang seksual. Tidak merasakan kesenangan saat berhubungan seksual, serta sulit untuk dirangsang. Memang secara alami, wanita ini akan mengalami perubahan gairah seksual dari waktu ke waktu. Tapi jangan sampai penurunan libido itu mengganggu hubungan dengan pasangannya ataupun dengan suaminya. Kalau ini terjadi, ya wajib dicari tahu penyebabnya supaya apa? Supaya bisa diatasi sedini mungkin. Penyebab gangguan libido yang pertama itu masalah dengan pasangan. Banyak yang terjadi nih, cuma nggak sadar aja ya kalau gangguan libido pada wanita ini bisa dipicu oleh masalah dengan pasangannya. Masalahnya apa aja nih? Ya tentu banyak sekali masalahnya ya, tiap orang itu bisa berbeda-beda, jadi yang tahu ya tentu diri sendiri. Nah teman-teman, jika memang karena itu pemicunya, sebaiknya ya tentu harus diselesaikan dengan baik ya, dengan berbicara supaya masalahnya bisa selesai ya, diselesaikan. Nah jadi teman-teman ya, kalau seandainya berbicara, ngobrol berdua, ya mudah-mudahan nanti ketemu solusinya. Nah kadang kalau lagi ada masalah sama pasangannya, itu berhubungan pun itu juga bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah jadi ketika berhubungan dia dengan pasangannya, ya masalahnya selesai dengan begitu saja. Nah kalau yang setuju dengan cara ini coba komen. Yang kedua, perubahan hormon. Gangguan libido pada wanita itu biasanya juga terjadi sebelum dan sesudah menopause, ya akibat adanya perubahan hormon ya. Nah ini terjadi teman-teman ketika estrogen ya selama perimenopause ataupun sebelum menopause itu mengurangi ketertarikan wanita pada seksual dan membuat ya vaginanya menjadi lebih kering. Ya vagina yang kering ya tentu ini kalau mau berhubungan itu bikin gak nyaman, bikin sakit ya ketika berhubungan suami istri. Nah untuk mengurangi nyeri tadi saat berhubungan seksual itu disarankan pakai pelumas ya biar nggak sakit ketika berhubungan. Nah kalau sakit kan nggak nyaman tadi ya. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Nah, masalah kesehatan tiap orang itu bisa berbeda-beda, tapi tentunya ini yang dimaksud adalah jangka panjang ataupun masalah penyakitnya, kesehatannya kronis. Ya, ini bisa menurunkan, bisa mempengaruhi libido. Misalkan, ya teman-teman punya penyakit jantung, diabetes, kanker, ya hipotiroid, ya ataupun penyakit-penyakit kronis lainnya, yaitu ada banyak ya. Nah, kalau memang ada masalah kesehatan kronis tadi, ya teman-teman merasakan libidonya kok makin hari kok makin turun ya. Nah, ini sebaiknya diceritakan ke dokter ya, dikonsultasikan. Jadi supaya masalah kesehatannya bisa dikontrol, kemudian masalah libidonya juga bisa dikontrol. Yang keempat, konsumsi obat-obatan. Nah, banyak ya orang yang menggunakan obat tanpa resep dokter, beli sendiri, punya uang beli sendiri. Ya hanya bermodalkan omongan tetangga ataupun saran dari teman-temannya. Nah menggunakan obat ini sebaiknya memang harus sesuai dengan resep dokter. Karena obat-obatan tertentu ini bisa mempengaruhi libido pada wanita. Misalkan ya obat-obatan penurunan tekanan darah, kemudian antidepresi, kemudian pil KB, ataupun obat-obatan lainnya. Makanya penting menggunakan obat sesuai dengan anjuran dokter dan sesuai dengan dosis yang diberikan. Karena teman-teman, ya bisa saja obat-obatan yang diberikan itu berbeda ya. Walaupun misalkan gejalanya sama, karena disesuaikan dengan kondisi pasien. Makanya penting menggunakan obat sesuai dengan resep. Yang kelima, masalah psikologis. Nah, sering merasa teman-teman mungkin nggak percaya diri atau sedang stres, atau sedang ya banyak pikiran sampai depresi. Ya masalah ini tentu bisa berdampak besar ya pada suasana hati. Jadi bisa mempengaruhi libido. Nah tipsnya sesuai dengan penyebabnya, yaitu jika merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh, yaitu rutin olahraga, kemudian terapkan pola hidup sehat, sering berkomunikasi dengan pasangan, ya apalagi kalau ada masalah biar cepat selesai.
Kemudian apabila penurunan libido disebabkan oleh stres, ya, jadi atasi dengan cara-cara yang positif. Misalkan melakukan hobi, ya, mancing, misalkan, ya, bermain game ataupun olahraga ataupun pergi liburan mungkin. Nah, jadi kalau seandainya masalah psikologi, ya ini teman-teman bisa teratasi. Nah, meski misalkan sudah melakukan cara-cara di atas, tapi ya suasana hati berubah-ubah, stres masih, bahkan sampai depresi, sebaiknya konsultasikan ke psikiater. Yang keenam, gaya hidup yang tidak sehat. Nah, gaya hidup yang tidak sehat seperti malas olahraga, begadang, kecanduan minuman beralkohol, merokok, bahkan minum-minuman yang manis-manis, ya, yang tinggi gula, kemudian makan makanan yang berlemak-lemak, ya ini memang tentu akan menurunkan libido ataupun mempengaruhi libido. Sebaliknya teman-teman, pola hidup sehat yang teman-teman terapkan ini akan membuat perubahan positif ataupun berdampak positif pada libido. Jadi memang teman-teman sebaiknya mulailah berubah dengan yang ringan-ringan dulu, misalkan satu persatu, ya. Makanan bergizi, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, tidur teratur, misalkan jam 9 atau jam 10 udah tidur, rutin olahraga. Nah, ini untuk mencegah gangguan libido. Nah, menjalankan gaya hidup sehat, ya memang teman-teman ini nggak bisa dalam satu hari, ya, itu butuh konsisten. Jadi, jangan sampai teman-teman melakukan kegiatan yang merugikan, itu dipertahankan. Nah, teman-teman yang punya masalah libido, kira-kira karena apa nih? Coba komen ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi di video selanjutnya? Silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.